Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Agus Dwi Santoso MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran akidah akhlak dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Rifai, yang kedua Rizky Ulansari, yang ketiga Alfi Nurul Hidayah, dan yang terakhir adalah Zuyin Aufi Wasi'ah. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema penyusunan silabus pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama adalah mengenai silabus. Jadi, silabus adalah bentuk rencana pembelajaran yang disusun secara sistematis yang disesuaikan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, ada prinsip-prinsip pengembangan silabus, yaitu ada ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel, serta menyeluruh. Selanjutnya, ada juga komponen silabus yang berisi mengenai standar kompetensi mata pelajaran, kompetensi dasar, indikator hasil belajar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, adanya penilaian, serta sarana dan sumber belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian akidah akhlak. Pengertian akidah akhlak terdiri dari dua kata, yaitu akidah dan akhlak, yang artinya itu secara terpisah. Nah, saya akan menerangkan tentang pengertian akidah dahulu. Akidah adalah secara bahasa ya. Secara bahasa itu akidah artinya segala sesuatu yang wajib diyakini atau dipercayai hati tanpa keraguan. Nah, menurut istilah, akidah adalah iman yang kokoh terhadap segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, yang berhubungan dengan tiga sendi akidah Islamiyah, yaitu ketuhanan, kenabian, dan ilmu kebangkitan. Nah, sekarang pengertian akhlak. Akhlak dilihat dari segi bahasa, yang berasal dari kata khulu yang artinya perangai atau tabiat. Dalam ensiklopedia pendidikan dikatakan bahwa akhlak adalah budi pekerti, watak, kesusilaan, yaitu kelakuan baik yang merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap kholiknya dan terhadap sesama manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zuyin Aufi Wasi'ah akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran adalah proses perubahan tingkah laku maupun pengetahuan melalui interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Sedangkan akidah akhlak yaitu salah satu materi pelajaran pendidikan agama Islam yang terdapat dalam tingkat madrasah aliyah, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah. Jadi yang dimaksud dengan pembelajaran akidah akhlak yaitu proses perubahan tingkah laku ataupun pengetahuan melalui interaksi antara peserta didik dengan pendidik dalam kelas pada jam tertentu yang di dalamnya terdapat materi akidah akhlak.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya adalah cara menyusun silabus akidah akhlak. Yang pertama, tahapannya adalah perencanaan, kemudian yang kedua pelaksanaan, kemudian yang ketiga penilaian. Penilaian silabus harus dilakukan secara berskala dan berkesinambungan dengan menggunakan model-model penilaian yang banyak tersebut. Kemudian yang terakhir ada revisi yang dilakukan pada draft silabus yang telah dikembangkan dan perlu diuji kelayakannya melalui analisis kualitas silabus, penilaian ahli, dan uji lapangan. Kemudian langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengisi identitas silabus. Identitas terdiri dari nama sekolah, kelas, mata pelajaran, dan semester. Identitas silabus ditulis di atas metrik silabus. Kemudian yang kedua, menuliskan komponen inti. Kemudian yang ketiga, mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. Nah, pada bab ini menerangkan bahwa yang dikaji itu adalah yang pertama, urutan berdasarkan hierarki kompetensi inti, konsep, disiplin ilmu, dan tingkat kesulitan kompetensi dasar. Yang kedua, keterkaitan antar kompetensi inti dan kompetensi dasar di dalam mata pelajaran. Kemudian yang ketiga ada C, keterkaitan kompetensi inti dan kompetensi dasar dengan standar kompetensi antar mata pelajaran. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Kemudian yang kelima, tahap pengembangannya adalah pengembangan kegiatan pembelajaran. Hal ini ditujukan agar memberikan peluang bagi siswa untuk mencari, mengolah, dan menemukan sendiri pengetahuan di bawah bimbingan guru. Kemudian yang keenam, merumuskan indikator, merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur melalui sikap dari peserta didik. Bagaimana sikapnya seperti itu. Kemudian yang ketujuh, menentukan penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Kemudian yang ke-8, terdapat alokasi waktu. Jadi dalam pembelajaran itu terdapat batasan waktu tersebut. Jadi tidak boleh lebih ataupun kurang. Kemudian yang terakhir 9, menentukan sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran, baik dapat berupa buku, e-book maupun jurnal, media cetak, koran, elektronika, atau narasumber, penetapan langsung, bertanya-tanya seperti itu, lingkungan alam, dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.